Pecinta dangdut pasti sudah gak asing lagi dengan sosok Faul Gayo. Suaranya yang khas, paras rupawan, dan aksi panggung yang menawan bikin banyak orang ngefans. Tapi, apakah kamu tahu siapa sosok Faul yang sebenarnya? Fauzul Abadi lahir di Bener Meriah, Aceh pada 25 Mei 1995. Ia adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Faul berasal dari keluarga yang sederhana. Saat masih kecil, Faul lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bermain bersama kakak dan adiknya. Tak jarang juga, Faul kecil main ke kebun bersama orang tuanya yang berprofesi sebagai petani kopi. Tinggal di daerah perkebunan membuat Faul juga sering menghabiskan waktu di sana. Terlebih orang tuanya juga berprofesi sebagai petani kopi yang memang jadi profesi mayoritas penduduk tempat tinggal Faul. Aku tuh kan anak kampung banget, anak kampung yang dari pelosok Aceh gitu loh, dari hutan Gayo gitu. Keseharian kayaknya ya layaknya pada anak-anak kampung pada umumnya gitu kayak. Tapi memang aku jarang sama yang namanya pergi kemana-mana gitu dan keseringan di rumah. Paling nyuri jeruk gitu-gitu. nyuri jeruk terus kayak ya bawa tapel gitu kan. Kayak ya gitu-gitulah, pergi ke kebun apa gitu-gitu. Saat duduk di bangku SMP, Faul mengalami kejadian yang tak pernah ia lupakan. Ia kehilangan 2 orang yang paling ia sayangi, yakni ayah dan ibunya. Kala itu, keduanya pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan kakak Faul. Sekitar 2 minggu di Jakarta, tiba-tiba sang ayah yang memiliki riwayat penyakit jantung meninggal dunia. Berselang 10 hari, tak diduga sang ibu menyusul. Kepergian orang tua membuat Faul begitu terpukul. Terlebih lagi, ia tak bisa ke Jakarta untuk melihat ayah dan ibunya untuk yang terakhir kali karena keterbatasan biaya. Yang paling berkesan menurut saya ya ketika pergi ke kebun bareng-bareng apa gitu-gitu itu sih. Itu pasti ngebabat terus memetik kopi karena kan di tempat saya tempat untuk pendapatan orang kebanyakan dari kopi gitu. Makan bareng, ngeriung bareng apa gitu kan, sebelum pulang pasti hujan dulu tuh. Pas setelah hujan itu ya berteduh dulu di kalau tempat saya namanya jamur. Jamur itu kayak apa ya? Kayak apa sih? Iya, kayak gubuk kecil gitu. Terus itu bakar ubi apa gitu-gitu. Itu sih hal-hal yang kayak gitu. Meski terpukul, namun Faul mencoba untuk tidak terlarut-larut dalam kesedihan. Ia melanjutkan pendidikannya dan berusaha yang terbaik untuk meraih sukses. Di sekolah, Faul pun tergolong siswa yang cukup baik di bidang akademis. Ia juga sering ikut lomba mewakili sekolahnya. Jadi kalau sekolah itu, kalau dibilang pinter, nggak pinter juga. Tapi alhamdulillahnya saya dapat itu mulu, dapat ranking dari satu. Tapi saya nggak pernah juara 1. Paling mentok-mentok 2 aja saya inget seumur saya dari kelas 1 SD sampai SMA cuma 2 kali doang saya juara 2. Sampai setelah itu paling 3, 5, 6 gitu-gitu. Kecintaan Faul pada pendidikan juga dibuktikan dengan semangatnya melanjutkan pendidikan hingga S2 dan bahkan berencana untuk lanjut ke S3 di tengah kesibukannya yang padat. Untuk S1, Faul mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat dan Hospital Management untuk S2. Ternyata sejak kecil Faul sudah bercita-cita jadi dokter. Dulu karena di kampung saya banyak banget orang apa sih namanya yang gatel-gatel itu? Iya, penyakit kulit itu setiap tahun dan saya termasuk anak yang dampak dari itu gitu loh. Duh, gimana cara ngobatinnya karena setiap tahun kan. Pokoknya setiap 6 bulan sekali itu pasti anak-anak SD itu semua dan termasuk saya. Selain jadi dokter, Faul juga sudah lama bercita-cita ingin jadi artis. Impiannya akhirnya terwujud dengan menjuarai LIDA 2019 dan dilanjut dengan menyabet piala kemenangan The Academy Asia 5. Kecintaannya pada dunia tarik suara dimulai sejak masih SD. Tak disangka semuanya dimulai ketika Faul mengaji. Senang nyanyi saya dari SD karena dulu tahu suara saya lumayan bagus itu dari ajan, dari ngaji gitu-gitu dulu kan. Terus tiba-tiba pas ada salah satu guru saya di sana namanya Tengku itu kayak ustadz gitu.
Dia tahu suara saya bagus, ya coba kamu azan dulu di masjid di Manasah gitu. Terus tiba-tiba saya azan, terus dia tahu suara saya lumayan bagus gitu. Terus diajakin nyanyi kayak tradisional gitu. Terus alhamdulillah saya digabungin sama kayak sanggar gitu, sanggar kecil gitu. Terus tiba-tiba ya udah saya sembari saya sekolah apa dan lain-lain, saya tetap nyanyi berkesenian. Sebenarnya dari panggung ke panggung sih, tapi dia kan berbentuk kayak tradisional gitu. Bukan nyanyi yang organ tunggal dan lain-lain, enggak. Saya itu bukan biduan waktu itu. Penyanyi tradisional. Kayak kalau di Jogja itu apa sih, sinden, gitu-gitu. Kalau saya namanya didong. Kini Faul dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut pria paling populer. Meski lagunya masih 3, tapi setiap rilis selalu jadi hits. Sukses di dunia entertainment dan telah mengantongi ijazah S2, satu keinginan utama Faul adalah membahagiakan keluarganya. Saya itu satu keluarga itu 8 orang, terus saya itu anak ke-7 kan. Nah menurut saya itu belum ngebahagiain kakak-kakak saya gitu. Sebenarnya pengen banget ngebahagiain mereka, tapi kebahagiaan itu kan bukan dalam bentuk materi apa dan lain-lain kan. Tapi kalau saya pribadi pengen untuk pertama gitu, pengen umroh bareng gitu, satu ayah satu ibu itu. Jadi kita pengen bareng-bareng umroh gitu sebelum saya nikah gitu sih pengen.